Ini perlu kalau peringatakan karena sekarang tuh sedang ngawur masal. Karena kalau sujud sampai watul jabhah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kula suwun sing ngaji teng mriki pas maknane niku serius ya, karena lafat-lafat sing teng tafsir ya, itu tidak mengikat. Makanya nanti kula terangkan sitok-sitok. Jadi yang mengikat itu hanya lafat Quran, hanya lafat napa? Quran. Kalau tafsir itu tidak mengikat kecuali ada bukti hadis mutawatir atau ijma'nya ulama yang memastikan kan makna itu demikian ya, makna itu napa? Demikian. Sehingga misalnya kados tadi saya maknani fasajadu ila iblis. Hampir semua ulama itu maknani fasajadu itu sujud tahiyatin, sujud dan khinain. Itu hampir semua ulama syariat seluruh dunia, mulai ulama riyen ngantos sak mangke. Asal waras tau sinau. Itu mesti maknani itu sujud dan tahiyatin atau sujud dan khinain. Hanya diluk kayak film-film Cina, hanya napa? Membungkuk. Karena kalau sujud sampai watul jabhah alal ardi, kata sujud fi sholat, itu tidak kebayang diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama sing waras itu tidak akan maknani sujud kayak sujud fi sholat. Paham ya? Ini perlu kalau peringatakan karena sekarang tuh sedang ngawur masal, Cina ora gelem fatwa, repot. Jadi dia ngiranya itu Nabi Adam disuruh sujud, apa malaikat disuruh sujud ke Adam kayak sujudnya sujud sholat, itu tidak akan terjadi karena sujud yang kayak demikian khusus lillahi ta'ala. Sehingga di bab riddah ketika orang diluk niat sujud yang manusia itu murtad, tapi nak orang niat sekedar diluk orang murtad. Misalnya kayak hormat yang sang saka, hormat kepada bendera merah putih, itu ya tidak sampai murtad dan tidak kafir meskipun kamu niat menghormati sang nopo saka. Tapi kalau sujud kahayati sholat, sujud yang kayak watul jabhah alal ardi, meskipun tidak punya niat menghormati makhluk kayak menghormati Allah, tetap hukumnya murtad. Paham? Karena itu spesialis khususan lillahi ta'ala. Makanya Imam Suyuti di beberapa ayat-ayat sebelumnya, tiap kata fasajadu sujud dan tahiyatin lawat ujabatin alal ardi, karena sudah sering sekarang nggak dijelaskan. Tapi kan masalahnya pulau eling, paham kan? Sampean mungkin salah. Ya intinya sampean punya guru yang tidak punya problem ingatan. Sebetulnya itu ilmu standar, tapi tetap saja kalau sampean nggak diperingatkan, sampean cari nanti di surat Baqarah di juz 8 itu kan diulang-ulang. Dan Imam Suyuti selalu bilang sujud tahiyatin lawat ujabatin alal ardi. Faham? Kalau masalahnya itu, karena makna ini punya pengaruh. Kalau masalahnya itu hanya sujud yang diluk saja, atau kayak film-film Cina itu hanya hormat gitu. Ketika iblis menentang, tentu iblis itu salah. Wong kon ngono kok ora gelem. Paham ya? Tapi nambok maknani sujud kok sujudnya manusa, sing bener iblis. Mulane sekarang banyak di kampus aliran pendukung iblis. Kok iblis lho nggih betul. Zaman era Cak Nur itu sudah bikin guyonan, apalagi sekarang anak-anak. Tapi dulu zaman Cak Nur itu hanya guyonan. Kalau sekarang itu anak-anak mahasiswa serius. Iblis itu makhluk terbaik. Dia punya tauhid paling murni, sehingga dia menolak disuruh sujud pada Nabi Adam. Jadi kalau dimaknani sujud itu wat ujabatin alal ardi, tentu iblis punya prestasi karena dia lebih baik. Paham no? Lengge. Cukup goblok teman-teman tuh terang nih. Lawa pamit bojo kula nu ngajine Bojonegoro per wulan wis keseringan. Ya aku kok wis tak niati ke omah penjuk tambahan cuti. Kula kan selama ini cutinya kan mulut Recep Ramadan. Saya mungkin minta tambahan 2 lagi. Jelas kula pusing karo sampean napa. Saya tetap ciri khas ulama. Ulama ojo geman bukan kumpul uang teman-teman. Kalau kemarin gue tidak tuh tamu germulut tuh sering tuh tamu ngajian. Surah gelem-gelem aja. Aku ngono tamu kaji-kaji yang putih situ buntu. Gue ngotot ngono ini kok temu jamak ngaten-ngaten kalau bilang. Kalau mau nada teko masuk jenengan buatan nuruti. Ya podo kalau nuruti aja ada mereka.
Timbang sampean kecewa ngundang kula teng Rembang wis ada orang. Nek dunia nek ngaji teng mriki nek boten purun ora usah gampang kula tak gampang urusan dunia. Ngaji niku dunia ikhlase tok akhirat tapi nek ngaji urusan apa? Dunia. Kok sampean ra jelas-jelas pusing. Jadi anggap mawon kula nerangno ilmu sewanteng pangeran. Mboten demi jenengan. Ruwet mana demi jenengan apa? Ruwet. Anggap to misale kula ikhlas mek Tuhan di orderno. Kula nu sering untuk order niku, untuk fee, istilah untuk sharing fee. Kata santri kula dadi wong dadi mubalek. Jane jenengan dihak royalti kok ngajine mek jenengan. Tapi pengen nyukani jenengan potongannya kok makmur jenengan. Nah ini bicara ilmu kelas tinggi. Jadi kalau makna dari awal itu salah, misalnya sampai maknani sujud itu di isjuduli Adam ya. Kalau usjuduli Adam kamu maknani wat ujabah alal ardi, tentu iblis ini hebat gitu. Karena dia menolak perintah yang tidak masuk akal. Sehingga sekarang di kampus banyak gerakan penggemar iblis. Dianggap iblis itu tauhidnya lebih rasional karena menolak sujud pada makhluk. Paham? Jadi ini punya efek makna itu, paham? Ya, makanya saya tadi ulang-ulang fasa jadi mongko podo memberi penghormatan. Paham ya? Mungkin makna saya itu tidak populer tapi benar. Timbang maknanya jenengan populer tapi salah. Paham gitu. Jadi ini sampai nanti cari di beberapa tafsir termasuk tafsir Jalalain sendiri di bab-bab awal itu mesti fasa jadi ila iblis sujuda tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal ardi. Paham ini kalau terangkan. Terus pengandian kedua, pengandian maksudnya podo raro Imam Suyuti dhewe ya raro, makanya saya tadi tak mukadimai tafsir itu tidak mengikat. Karena sing roh dhewe ya ora ana sing roh tuh kejadiane zaman dhisik. Nabi Adam mbek Hawa mbek iblis sing roh sapa? Podo raro. Makanya Imam Suyuti dhewe ya raro. Makanya saya itu pernah dibantah, Gus, jangan jadi kayak orang sopan sering kritik Imam Suyuti. Nak podo raro tetap aja podo tepak-tepakan. Nah urusan, paham? Makanya tafsir itu tidak mengikat. Ya cuma dibang sampean nafsiri dewi kan malah raro karepe. Tetap anut ulama. Kedua itu mungkin maksudnya sujud itu ya wat ujabatin alal arti. Wat ujabatin alal arti. Bener-bener sujud kayak kita sholat. Kalau betul pengandiannya demikian, itu pun kalau malaikat melakukan bukan niat sujud pada Adam, tapi sujud li amrillahi ta'ala. Karena kalau niat sujud pada Adam tentu menjadi murtad. Kalaupun bentuk sujudnya itu betul-betul sujud kayak sholat, itu niatnya para malaikat tentu mensujudi perintah Allah, bukan mensujudi Adam sebagai makhluk. Paham ya? Dan itu pasti begitu. Artinya kalau itu terjadi pola kejadiannya gitu, kronologinya begitu, pasti niatnya malaikat sujud ning perintah Allah, orang sujud kepada Adam sebagai makhluk. Nah, sampai ngono malaikat itu salah niat, berarti ora tau ngaji bab murtad. Paham ya? Dan harus begitu. Makanya kemarin saya baru dari Jogja kalau cerita. Malaikat itu dia ora tau ngaji. Jadi yo repot kadang repot. Malaikat yang paham kersane Allah kan paling Jibril, Mikail, malaikat-malaikat papan atas niku memang. Tapi malaikat kebanyakan niku ngawur tenan, sebagian nggih ngawur tenan. Mulane sampean dari hadam malaikat itu sebagian yo keliru tenan. Kalau malaikat yang papan atas semuanya layak sunawah ma'amarohum. Tapi kalau malaikat kebanyakan itu ya ada masalah. Mereka juga makhluk kayak kita. Mulane mudin wani berdak, kena takoki malaikat mungkar nakir, ojo kaget ojo ndredeg. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Padahal mudine dhewe maca ndredeg. Tapi tetap saja mengajari si mayit pede ngadepi malaikat. Kejare mungkar nakir ya khalqun min khalqillah, ya makhluk kaya kowe. Ndak, saya punya beberapa kasus di mana malaikat sendiri itu yang tidak malaikat papan atas itu ya punya logika sebetulnya, logika atau nafsu atau khayal ya terserah istilahnya. Misalnya ketika Allah ngangkat Adam sebagai khalifah, itu malaikat mensomasi, ya Allah kenapa ngangkat Adam sebagai khalifah?
Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisulah. Dan mereka protes karena status Adam menurut asumsi malaikat adalah ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfikul dima. Dianggap potensi Adam itu merusak bumi. Mergo penggaweane nggih ngoten niku. Ya saiki ya fakta memang Bani Adam yasfikut dima tenan dino perang nganggo bom macam-macam. Ya memang yasfikut dima. Tapi ternyata cara berpikir Tuhan itu beda dengan malaikat. Jare malaikat iya, Adam ya kurang ajar. Adam lah ya kurang ajar yasfikut dima. Lah kowe iku saleh iku mergo saleh desain, ora saleh mergo saleh. Kowe iku tak desain gak di nafsu. Dadi saleh iku saleh desainan. Ora saleh mergo kowe duwe mental saleh. Umpama kowe tak kei elemen sing ana ning Adam, rupa-rupane nafsu, paling kok ya mesum. Lha kan iki cerita sampean ngantil ya kena, ora ngantil ya goblok kowe wong kowe. Wong dikandani wong alim sing sering sinau jarang ngantuk. Sak ngawur-ngawure kula itu bacaannya banyak. Paham bacaannya banyak. Sak pinter-pintere sampean tetep sitok ilmune sitok. Makna kok guru iku ora pati paham. Gak pati paham ditinggal golek dhuwit. Parah ilmune sampean parah. Untuk habis kiai nape fatwa konsultasi. Gak ngono yang menyesatkan tenan. Akhirnya pangeran ngenyek mereka. Kowe iku saleh ora krana komitmen, pancen tak desain saleh. Iku kowe ora tak ge elemen sing berupa nafsu. Makanya di cerita-cerita kitab atas karangan Syekh Nawawi Banten ada malaikat sing sok suci. Ini ku sing saiki dadi bintang Zahroh teng kene kitab itu. Malaikat itu bilang, "Ya Allah, saya berani menantang tantangan itu. Saya kalaupun jenengan kasih nafsu, tetap eling jenengan, tetap maca tasbih karena ini sudah komitmen saya." Sampai pangeran dikei nafsu mesum, nafsu napa? Mesum salat. Tenan didono ning bumi lala pas orang itu adus. Walhasil mek malaikat itu berkosa. Bareng diperkosa ndekne sobat kepen munggah ning langit ora iso munggah mergo bar mesum, bar napa? Terus pangeran tanya, "Lah iya, sak nakal-nakale Bani Adam ngerayu barang ke langsung kan." Sak nakal-nakale Bani Adam kadang ngerayu barang. Kowe apa lang? Langsung. Dadi parah kowe. Cara takake nafsu ku parah kowe. Makanya sirrinya umumnya manusia itu menurut ijma'nya ulama masih afdal ketimbang umumnya malaikat. Manusia spesial yo luwih afdal timbang malaikat yang spesial. Tentu sampean kan nggak bisa dibandingkan Jibril karena kamu umumun nas ya bandingannya umumul malaikat. Spesialnya malaikat kayak Jibril ya kene dijago kayak Nabi Muhammad. Lho urutannya kan gitu, masa kita dibandingkan Jibril kan ndak fair. Permainannya ndak fair. Masa Nabi Muhammad tiba badino malaikat sing mesum kan juga ndak napa? Ndak fair. Memang makanya ulama kalau mentakwil kan umumul malaikat itu bandingannya dengan umumun nas, dan khususiatul malaikat kayak Jibril Mikail bandingannya khususiatun nas. Jadi misalnya malaikat dijago Jibril, gue dijago Nabi Muhammad, kono Mikail kene Nabi Ibrahim, wis pokoke golek-goleki lah. Golongane Israfil itu didubek Nabi Musa, Nabi Isa. Lah malaikat sing mesum banding kamu.